Tak ada yang menyangka, orang yang selama ini diremehkan justru menyimpan rahasia terbesar di balik proyek ini. Malam itu, satu kalimat yang ia ucapkan membuat semua orang terpaku. Bahkan mandor angku itu tak bisa lagi berkutik. Tapi pertanyaannya, siapakah sebenarnya dia? Sebelum kita masuk ke kisah penuh konflik, rahasia, dan air mata ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan setiap episode terbarunya. Yuk, sekarang kita mulai episode 1. Suara mesin molen bercampur dengan teriakan tukang memecah keheningan pagi di sebuah proyek pembangunan gedung mewah. Para kuli sibuk dengan adukan semen, sebagian mengangkat besi, sebagian lagi menumpuk bata. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita dengan helm proyek putih berdiri tegak sambil mencatat di papan tulis kecil. Dialah Sinta, mandor muda yang terkenal cantik sekaligus galak. Tatapannya tajam, suaranya tegas. Tak ada kuli yang berani membantahnya. Tiba-tiba datang seorang pria berkaos lusuh dan celana kerja robek di lututnya. Tubuhnya tinggi, wajahnya penuh debu, namun matanya terlihat tenang. Namanya Bima. Ia memperkenalkan diri dengan suara datar. "Saya kuli baru, Bu." Katanya disuruh langsung kerja di sini. Sinta menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu tersenyum sinis. "Kuli baru lagi? Jangan bikin repot. Kalau lambat, saya coret besok juga." Kalimat itu membuat para pekerja lain cekikikan. Tanpa basa-basi, Sinta menyuruh Bima mengangkat tumpukan semen ke lantai 2. "Kalau kuat, buktikan. Kalau enggak, jangan harap bisa kerja di sini." Bima diam saja. Ia mengangkat karung-karung semen dengan tenang, tidak banyak bicara. Kuli lain yang melihatnya justru menertawakan. "Kuli baru biasanya cuma sehari, besok nggak balik lagi. Nggak kuat." Tapi anehnya, meski terlihat sederhana, Bima mampu membawa beban berat tanpa mengeluh. Saat istirahat siang, para kuli duduk sambil makan bekal masing-masing. Bima membuka nasi bungkus sederhana, hanya tempe dan sayur bening. Sinta lewat, melirik, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Bekalnya sederhana sekali. Pantas saja tampangmu kayak orang kampung. Jangan berharap banyak kerja di proyek besar ini." Suasana seketika hening. Beberapa kuli tertawa kecil. Sebagian merasa tidak enak. Tapi Bima hanya tersenyum tipis. Lalu melanjutkan makannya tanpa berkata sepatah kata pun. Sore hari, pekerjaan selesai. Para kuli pulang beramai-ramai. Bima berjalan sendirian menuju kontrakan kecil di pinggir kota. Di kamar sempit itu, ia membuka sebuah tas usang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan laptop hitam. Jemarinya yang kasar tiba-tiba lincah mengetik, membuka dokumen-dokumen penting. Tampak foto-foto proyek, grafik keuangan, dan catatan nama-nama investor besar. Wajah Bima yang tadinya lugu, kini berubah serius. Ia berbisik pelan. "Akhirnya aku bisa masuk juga ke proyek ini, tinggal tunggu waktunya." Di tempat lain, Sinta duduk bersama Arman, seorang pria berjas rapi yang datang menjemputnya. Arman menepuk pundaknya sambil tersenyum manis. "Bagus, kamu sudah bisa mengendalikan para pekerja. Terutama kuli baru itu. Jangan biarkan dia macam-macam." Sinta mengangguk, tidak menyadari bahwa pria yang ia hina sepanjang hari menyimpan rahasia besar yang suatu saat akan mengguncang seluruh proyek dan hidupnya sendiri. Hari berikutnya, matahari baru saja naik ketika para kuli sudah sibuk bekerja. Sinta berkeliling proyek, mengawasi satu persatu pekerja. Saat melewati Bima, ia kembali melontarkan ejekan. "Cepat sedikit. Kalau kerja segitu lambatnya, jangan mimpi digaji penuh." Bentaknya dengan nada tajam. Bima hanya mengangguk pelan, tanpa melawan. Ia kembali mengangkat besi dengan tenang. Namun, tatapannya sesekali penuh arti, seolah menahan sesuatu di dalam dirinya. Saat istirahat, seorang kuli tua bernama Pak Wito duduk di sebelah Bima. Ia memperhatikan wajah Bima lama sekali, lalu berbisik lirih. "Nak, apa benar kau anaknya Pak Harun?" Bima tertegun, menoleh cepat. "Jangan sebut nama itu di sini, Pak," jawabnya pelan. Pak Wito menghela napas panjang. "Aku ingat betul wajahmu.
Ayahmu dulu pria baik, tapi dihancurkan, difitnah dalam proyek besar. Semua orang tahu siapa dalangnya, tapi tak ada yang berani bicara. Mata Bima meredup, menahan amarah yang ia sembunyikan. Setelah semua pekerja bubar, Bima duduk sendirian di sudut bangunan yang belum selesai. Ingatannya melayang pada masa lalu. Ayahnya, Pak Harun, seorang kontraktor jujur yang diseret ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Ibunya menangis setiap malam karena kehilangan segalanya. Dan Bima, yang kala itu masih remaja, terpaksa pergi ke luar negeri demi bertahan hidup. Semua itu karena sebuah konspirasi kotor yang dilakukan orang-orang berkuasa. Di sisi lain, Sinta kembali memperlihatkan kekuasaannya. Ia sengaja menumpahkan segelas air ke makanan Bima saat makan siang. UPS, maaf, tanganku licin. Tapi mungkin lebih baik kamu belajar kerja cepat daripada sibuk makan, ucapnya dengan senyum sinis. Para pekerja lain hanya terdiam. Tak ada yang berani membela. Namun, yang mengejutkan, Bima tidak marah sedikit pun. Ia mengambil makanannya yang basah, tersenyum kecil, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya masih bisa makan begini." Jawaban itu membuat Sinta terdiam sebentar. Ada sesuatu yang aneh dengan ketenangan Bima. Malamnya, di kontrakan sederhana, Bima kembali membuka laptop. Ia membaca dokumen tender proyek, lengkap dengan catatan-catatan kecil. Wajahnya dingin saat berbisik pada dirinya sendiri. "Arman, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan pada ayahku dulu? Semua bukti yang dulu hilang, satu persatu sudah kutemukan kembali. Masuk ke proyek ini hanyalah langkah awal." Di layar laptop, terpampang nama-nama, Arman, beberapa pejabat, dan Sinta sebagai mandor proyek. Sementara itu, Sinta duduk di sebuah restoran mewah bersama Arman. Arman tersenyum penuh percaya diri. "Proyek ini akan jadi jalan kita meraup keuntungan besar. Tak ada yang bisa menghalangi." Sinta mengangguk tanpa ragu. Tak tahu bahwa pria yang ia hina di proyek adalah kunci yang kelak akan meruntuhkan semua rencana kotor ini. Bima, dari jauh, melihat mereka masuk restoran itu. Sorot matanya dingin. Ia berbisik, "Waktu kalian tertawa di atas penderitaan keluargaku sudah hampir habis." Pagi itu, suasana proyek terasa berbeda. Para kuli heran karena bahan bangunan yang datang lebih sedikit dari biasanya. Besi-besi yang seharusnya berkualitas, justru tampak tipis dan rapuh. Sinta memarahi para kuli tanpa memeriksa lebih dalam. "Kerjakan saja. Jangan banyak alasan," teriaknya. Bima memperhatikan diam-diam. Matanya menatap tajam pada stempel perusahaan di setiap material. Ia tahu ada sesuatu yang janggal. Material murah, tapi dicatat sebagai material premium. Persis seperti yang dulu terjadi pada ayahku, gumamnya lirih. Siang harinya, Bima sengaja pulang lebih cepat dengan alasan sakit. Namun, bukannya beristirahat, ia menuju sebuah kafe kecil di sudut kota. Di sana ia bertemu seorang pengacara bernama Darto, sosok yang sudah lama menjadi teman keluarganya. "Apa semua dokumen yang kau minta sudah lengkap?" tanya Darto. Bima mengangguk, menyerahkan flash disk kecil. Di dalamnya ada bukti transaksi palsu, aliran dana ke rekening Arman, dan kontrak yang dipalsukan. "Tapi aku masih butuh bukti kuat dari dalam proyek." Darto menepuk bahunya. "Hati-hati, Bim. Kau bermain dengan orang licik. Kalau salah langkah, kau bisa bernasib sama seperti ayahmu." Sementara itu, Sinta yang kebetulan lewat di depan kafe melihat Bima duduk dengan seorang pria berjas rapi. Ia terkejut. "Kuli biasa kok bisa ngobrol sama orang elit begitu?" gumamnya. Ada rasa tidak percaya sekaligus penasaran di hatinya. Malamnya, ia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Bima. Tapi semua data dari administrasi proyek menunjukkan Bima hanyalah buruh harian biasa tanpa catatan istimewa. Hal itu membuat Sinta semakin curiga. Di kantor pusat, Arman berbicara dengan seorang rekannya. "Kuli baru itu. Ada yang aneh. Aku sudah dengar laporan. Suruh orang-orangmu perhatikan dia baik-baik. Jangan sampai ada yang mengacaukan proyek ini." Arman tampak gusar.
Karena ia tahu dalam bisnis kotor seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Ia tak menyangka, orang yang ia anggap kuli remeh ternyata sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, sebuah insiden hampir terjadi. Tumpukan besi tipis yang digunakan sebagai penopang hampir roboh. Para kuli panik. Sebagian lari menyelamatkan diri. Sinta terkejut. Tak tahu harus apa. Bima segera bertindak cepat. Dengan gesit, ia memberikan arahan teknis. Ikat ke tiang utama. Tarik dengan katrol. Jangan panik. Lakukan bersamaan. Ajaibnya, para pekerja menurut. Dalam hitungan menit, besi itu berhasil diselamatkan tanpa ada korban jiwa. Semua kuli menatap Bima dengan kagum. Salah seorang berbisik, "Kuli kok bisa ngerti teknis rumit itu?" Sinta terdiam, wajahnya sulit dibaca. Ada rasa malu karena selama ini meremehkan, tapi ada juga rasa penasaran yang semakin besar. Di pojok proyek, Bima berdiri sendiri, menatap struktur bangunan yang nyaris roboh. Ia bergumam dengan suara dingin, "Arman, trikmu sama persis seperti dulu. Tapi kali ini aku yang akan membalikan keadaan." Sementara itu, dari mobil mewahnya, Arman memperhatikan Bima dari kejauhan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Jadi kau bukan kuli biasa, ya? Menarik." Setelah insiden hampir robohnya besi penopang, proyek menjadi sorotan. Para pekerja masih membicarakan bagaimana seorang kuli bernama Bima bisa menyelamatkan situasi. "Dia bukan orang biasa," bisik beberapa kuli di belakang Sinta. Namun, bagi Sinta, kejadian itu justru membuatnya merasa kehilangan wibawa. Bagaimana mungkin seorang buruh yang ia hina justru lebih pintar darinya? Rasa benci dan penasaran bercampur menjadi satu. Suatu malam, Sinta sengaja mengikuti Bima yang pulang lebih larut dari biasanya. Ia melihat Bima masuk ke sebuah kafe dan berbicara serius dengan pengacara Darto. Dari jauh, ia hanya bisa melihat gestur Bima menyerahkan map dan flash disk. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Bima?" gumam Sinta sambil bersembunyi di balik mobil. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai merasa pria ini bukan sekadar kuli lusuh. Keesokan harinya, Sinta sengaja memancing Bima dengan sebuah pertanyaan teknis. "Hei, kau, kalau pondasi retak, apa solusinya? Aku ingin tahu, meski kupikir kau pasti tak paham." Bima menatap lurus ke arahnya, lalu menjawab tenang dengan penjelasan detail tentang metode perkuatan struktur, bahkan menyebut istilah teknis yang jarang diketahui kuli biasa. Para pekerja tertegun. Sinta tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana bisa seorang kuli tahu sampai sedetail itu? Pikirnya. Malamnya, Bima pulang ke kontrakan. Di meja kecil, ia membuka sebuah kotak kayu berisi foto lama ayahnya yang sedang tersenyum sambil mengenakan helm proyek. Bima menggenggam foto itu erat. "Pak, dulu mereka menuduhmu korupsi. Padahal kau orang paling jujur yang pernah ku kenal. Mereka menjebakmu, menghancurkan kita. Tapi sekarang, aku sudah di sini. Aku akan buktikan kebenaran," bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya menetes, tapi sorot matanya tetap penuh tekad. Di sisi lain, Arman menerima laporan dari anak buahnya bahwa ada seseorang yang mulai mengumpulkan dokumen lama dan menelusuri aliran dana proyek. "Siapa orang itu?" tanya Arman. Anak buahnya menjawab, "Kami belum tahu, tapi kemungkinan kuli baru yang bernama Bima. Dia terlalu pintar untuk seorang buruh biasa." Arman mengernyit. "Kalau begitu, awasi dia. Jangan biarkan dia membuka mulut. Kalau perlu, singkirkan." Keesokan paginya, suasana proyek kembali ramai. Bima bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, Sinta menatapnya dengan tatapan berbeda. Kali ini bukan sekadar meremehkan, tapi ada rasa ragu yang mulai tumbuh. "Siapa sebenarnya kau, Bima?" bisik Sinta dalam hati. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti. Dari balik kaca gelap, Arman memperhatikan dengan tatapan penuh ancaman. Bima, tanpa menoleh, seakan bisa merasakan tatapan itu. Ia tersenyum samar.
Permainan baru saja dimulai, ucapnya lirih. Pagi itu, Bima bekerja seperti biasa, namun pikirannya tak tenang. Ia teringat pada ibunya yang sakit di kontrakan. Setiap malam, ibunya selalu berkata dengan suara lemah, "Nak, jangan teruskan dendam ini. Ayahmu sudah pergi, biarlah kita hidup tenang." Namun, Bima tak bisa melupakan wajah ayahnya yang dipermalukan, difitnah, dan akhirnya meninggal dalam tekanan. Hatinya membara. "Tidak, Bu. Aku harus luruskan nama ayah. Aku tak bisa diam." Hari itu, Sinta kembali mengikuti Bima setelah jam kerja. Ia melihat Bima masuk ke kontrakan sederhana. Rasa penasaran membawanya mendekat. Dari jendela kecil, Sinta menyaksikan momen haru. Bima menyuapi ibunya yang sakit, lalu berkata pelan, "Tenang saja, Bu. Semua ini akan segera selesai. Aku akan buktikan pada dunia siapa yang benar dan siapa yang salah." Mata Sinta terbelalak. Jadi, dia bukan sekadar kuli? Siapa sebenarnya dia? Hatinya bergemuruh, diwarnai rasa bersalah karena pernah menghina. Malam itu juga, Sinta memberanikan diri mengetuk pintu kontrakan. Bima sempat terkejut, namun akhirnya membiarkannya masuk. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Katakan yang sebenarnya. Siapa dirimu?" desak Sinta. Bima terdiam lama, lalu menarik napas berat. Ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen lama. "Aku, anak dari Harun, kontraktor yang difitnah korupsi bertahun lalu. Ayahku hancur, ibuku sakit-sakitan, dan aku terpaksa pergi. Semua itu ulah Arman dan orang-orangnya." Sinta membeku di tempatnya. Ia ingat betul nama Harun, sosok yang dulu sering dibicarakan di proyek. Ia juga sadar, selama ini ia bekerja di bawah Arman, orang yang ternyata biang keladi kehancuran keluarga Bima. Air matanya menetes. Astaga, jadi selama ini aku justru memihak orang yang salah? Aku bahkan meremehkanmu setiap hari. Bima menatapnya dingin. "Kau memang bagian dari mereka, Sinta. Tapi pilihan ada padamu. Kau mau terus jadi pion Arman, atau berdiri di pihak kebenaran?" Sementara itu, Arman mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Sinta kini terlalu dekat dengan Bima. Arman menggebrak meja. Wajahnya merah padam. "Brengsek. Kalau Sinta membelot, semua rencanaku bisa hancur. Singkirkan Bima segera, sebelum dia buka mulut." Malam itu, beberapa orang bayaran Arman mulai membuntuti Bima. Bahaya semakin dekat. Di proyek keesokan harinya, Sinta diam-diam mendekati Bima. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mulai sekarang, aku akan berada di pihakmu. Kau benar. Arman bukan orang baik. Aku akan bantu mengungkap semua ini." Bima menatapnya lama, lalu tersenyum samar untuk pertama kalinya. "Terima kasih. Tapi kau harus siap. Setelah ini, semuanya akan berubah." Tak jauh dari mereka, seorang anak buah Arman memotret diam-diam. Foto itu segera dikirimkan ke Arman. Arman menatap layar ponselnya dengan senyum penuh amarah. Kalau begitu, permainan harus segera diakhiri. Pagi itu, proyek pembangunan yang sempat kacau kini kembali berjalan. Mandor cantik, Ratna, mulai merasa tenang. Ia sudah mulai menerima kehadiran Bima, si kuli bangunan yang penuh misteri. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kenapa setiap kali Bima bicara, ia selalu terdengar seakan menyimpan sesuatu yang besar? Ratna menerima sebuah surat undangan rapat penting dari pihak investor. Di dalamnya tertulis bahwa pemilik asli lahan proyek akan hadir langsung untuk mengevaluasi kinerja semua pihak. Ratna mulai panik. Jika pemilik asli itu tak puas, semua pekerja bisa kehilangan pekerjaan. Ia bersumpah untuk bekerja mati-matian demi menjaga nama baiknya sebagai mandor. Hari rapat tiba. Semua pekerja berkumpul, termasuk Ratna dan Bima. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di halaman proyek. Dari dalam, keluarlah beberapa bodyguard. Lalu seorang pria berjas hitam dengan wajah yang begitu familiar bagi Ratna. Jantungnya berdegup keras. Pria itu adalah Bima. "Selamat pagi.
Saya Bima Adi Pratama, pemilik sekaligus investor utama proyek ini, katanya tenang, membuat semua orang terperangah. Ratna terdiam. Wajahnya memucat. Semua kenangan ketika ia meremehkan, menghina, bahkan mempermalukan Bima di depan para pekerja, berputar kembali di kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tidak tahu. Maafkan aku, Bima. Suaranya gemetar, tubuhnya lemas nyaris jatuh. Bima menatap Ratna dengan mata yang berkaca-kaca. Aku turun langsung menjadi kuli bukan karena iseng. Aku ingin tahu siapa orang-orang yang tulus bekerja, siapa yang hanya pandai menjilat, dan siapa yang tega meremehkan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Ratna dalam-dalam. Dan sayangnya, kamu orang pertama yang membuatku sadar bahwa penampilan bisa menipu, tapi hati yang sombong akan selalu terlihat. Semua pekerja menatap Ratna dengan tatapan iba sekaligus kecewa. Namun, tak disangka, Bima melanjutkan. Tapi aku tidak akan menghancurkanmu, Ratna. Justru aku ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Mulai hari ini, aku tidak memecatmu. Tapi kamu bukan lagi mandor. Kamu akan kembali bekerja, sama seperti para kuli yang lain, agar kamu tahu rasanya diremehkan dan berjuang dari bawah. Ratna menangis terseduh-seduh, merasakan pukulan ego yang paling besar dalam hidupnya. Para pekerja hanya terdiam, menyaksikan bagaimana roda nasib benar-benar berputar.